Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Siang juga. Sudah pulang dari sekolah semua ini ya? Apa masih di sekolah ini? Dari Bandar sudah wangsul, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Oke, kalau nanti perjalanan pulang boleh nanti sambil di ya. Tapi hati-hati di jalan ya. Oke, baik. Saya kemarin baca WA-nya nggak detail ya. Saya cuma baca tadi pagi. Saya scroll semuanya. Saya baca cuma dia jam berapa gitu. Saya jam 1 ternyata di sebelumnya ada banyak percakapan ya. Baik, saudara semuanya. Ya, alhamdulillah kita bisa diskusi lagi, bisa belajar bersama lagi. Di semester ini kita insya Allah akan banyak membicarakan topik mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Untuk jadwalnya seperti apa nanti kita ikuti di PPL aja ya, PPG ya. Masih saya share screen dulu. Share screen-nya. Oh, kebalik. Oke. Jadi nanti kita akan banyak diskusi, ada sekitar 5 topik ya yang akan kita bahas mengenai teori-teori yang melandasinya, terus aspek-aspeknya, aspek pembelajaran berdiferensiasi, kemudian strateginya seperti apa, rancangan implementasinya, terus evaluasinya. Sebenarnya ini lengkap sekali nih kalau kita diskusi sebanyak 5 topik ini ya. Terus kita nanti kan ada sekitar 16 kali pertemuan sama ya, dipotong oleh UTS 1 kali, UAS 1 kali, berarti nanti ada sekitar 14 kali pertemuan. Jangan lupa seperti di mata kuliah sebelumnya, kita akan menggunakan LMS karena ini standar minimal yang diterapkan oleh oleh panitia PPG. Jadi nanti saudara kalau misalkan minggu ini kita bahas masalah teori-teori, berarti teori-teori ini segera dikerjakan semampunya ya, semaksimal mungkin Anda bisa kalau bisa. Ya. Karena nanti semua yang akan kita bahas itu pasti dari sini minimalnya. Seandainya nanti ketika kita bertemu nanti saya belum sempat menyinggung, nanti silakan ditanyakan di topik itu kalau misalkan ada yang boleh tanyakan. Yang jelas nanti top teori-teorinya ini kita bahas sekitar sekitar 2 minggu, topik 2 minggu, topik 3 minggu sekitar itu, 2 mingguan sekitar itu, jadi 6 kira-kira plus 1 7, mungkin hari ini nanti masuk di wilayah hari minggu ini termasuk topik 1 ya. Seperti itu saudara ya. Kemudian saya kira kita ke penilaian dulu saya kira ya, yang paling penting biar saudara tahu penilaian seperti apa. Untuk penilaiannya saudara, kita mengikuti LMS saja. Jadi penilaiannya nanti ada tugas sebanyak 60%. Jadi nanti tugas itu jadi pada kegiatan ini memberikan penilaian tugas pada kolom penilaian yang telah disediakan. Penilaian ini diambil dari tugas membuat karya tentang pembelajaran berdasarkan dengan media pilihan mahasiswa sendiri, misalkan video, podcast, poster, termasuk tugas membuat RPP implementasi pembelajaran dan membuat evaluasinya. Jadi nanti saudara ada 2 model ya nanti ya. Yang pertama itu karya tentang pembelajaran berupa video nanti ya. Ini nanti video bisa, atau seperti di YouTube, podcast boleh, podcast juga boleh suara rekaman Anda diskusi dengan kepala sekolah misal, kemudian poster juga boleh. Yang penting Anda suka yang mana ya. Kalau Anda suka buat video ya udah direkam aja, diedit. Anda suka wawancara tanpa memperlihatkan wajah boleh pakai podcast. Kemudian suka menulis-nulis, suka membuat grafik, macam-macam gambar, macam-macam boleh pakai poster. Jadi Anda silakan pilih nanti ya. Terus kemudian membuat RPP, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan membuat evaluasinya.
Jadi ini beririsan dengan penilaian pendidikan apa namanya mata kuliah saya lupa lagi. Pengajaran dan asesmen yang efektif kedua ya, mirip ya. Jadi nanti bagaimana membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi dan membuat evaluasinya. Jadi Anda ingat ada 2 tugas besar ini ya. Nanti ini kita nilai semuanya. Terus setiap perkuliahan online berdasarkan peraturan itu nanti ada rekamannya, nanti saya serahkan linknya lewat ketua kelasnya ya, koordinatornya Mbak Afina tadi kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Iya Mbak Afina betul ya, Mbak siapa nama tadi? Iya Mbak Afina betul. Itu ya. Nanti saya kirimkan linknya nanti setelah selesai ya. Jadi itu saudara 60% berupa itu, kemudian nanti ada juga UTS dan UAS. Ini 20% ya. Untuk UTS-nya menuliskan paper yang berisi refleksi mahasiswa tentang keragaman siswa dan pemenuhan target kurikulum. Nanti saudara ini kan membuat refleksi. Nah, ini sebaiknya kalau saran saya sih sebaiknya hubungkan dengan temuan di PPL saudara. Jadi biar ada biar mengenal lah ya bagaimana siswa di sekolah saudara itu seragamannya seperti apa sih dari segi cara belajarnya, motivasi dan sebagainya. Kemudian target kurikulumnya bagaimana untuk memenuhi target kurikulum dari keragaman siswa tersebut gitu ya. Nah nanti saudara tulis mulai sekarang ya. Jadi nanti ketika UTS tinggal finalisasi gitu ya. Jadi nanti begitu segera mulai sekarang dirancang, ditulis, diamati observasi seperti di tugas pengembangan statistik di semester 1 dulu, mulai dilihat bagaimana siswa-siswa di tempat PPL saudara itu beraneka ragam. Bisa juga dilihat dari pengalaman selama sehari-hari seperti apa, pengalaman di sekolah dulu seperti apa, terus bagaimana untuk mencapai target kurikulum itu di UTS nanti. Ini masalah UTS. Kemudian UAS. Untuk UASnya merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan studi kasus. Jadi kalau tadi itu membicarakan masalah siswa, oleh siswa atau peserta didik atau murid, bagaimana kita memahami siswa yang beraneka ragam, terus bagaimana sikap kita jika harus memenuhi tujuan kurikulum, pembelajaran kurikulum. Nah, untuk ujian akhir semester ini lebih cenderung bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan studi kasus. Jadi saudara membuat semacam RPP gitu ya, RPP perangkat pembelajaran semuanya, terus dasarkan pada situasi di sekolah saudara. Jadi kalau saudara sudah merancang PTK kan sebenarnya case based. Jadi PTK itu sebenarnya berdasarkan kasus yang ada di sekolah saudara. Nah, nanti sekalian saja nanti Anda membuat RPP PTK, kemudian Anda juga bisa istilahnya bisa sekalian saja merancang membuat tugas untuk mata kuliah kita ini gitu ya. Jadi nanti UASnya udah siap, kemudian PTK-nya juga jadi. Nah, misalkan nanti kurang yakin setelah PTK kan ada revisi tinggal direvisi. Nah, kira-kira rancangan seperti ini. Dasarnya kasusnya seperti apa gitu ya. Oke, itu gambaran untuk UAS, UTS dan apa yang akan dinilai untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Mbak Bella. Terima kasih telah dipersilakan bertanya Pak. Begini, kemarin
dosen pembimbing untuk PTK itu menyampaikan bahwa di PTK sebaiknya pendekatannya pakai yang TARL, Pak. Apakah boleh yang berdiferensiasi ini di luar dari PTK? Seperti itu. Silakan, boleh Mbak Bella ya. Kalau misalkan di luar PTK, bagaimana kalau misalkan bimbingnya menggunakan model yang lain, silakan, nggak apa-apa. Yang paling penting prinsipnya kan mirip dengan PTK. Jadi PTK itu case based ya. Jadi kita itu melihat kasus yang ada di sekolah kita. Jadi ketika kita membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, berarti kita itu nanti melihat apa sih kasus atau bagaimana sih kondisi sekolah yang kita tempati sekarang. Terus kita buat, kalau melihat kondisi seperti ini, maka pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya gunakan kira-kira seperti ini. Kemudian modul ajarnya seperti apa, evaluasinya seperti apa, terus macam-macam seperti apa gitu ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Enggak harus sama dengan PTK-nya ya. Gitu Mbak Bella ya. Hanya butuh satu siklus, Pak. Kalau ini beda dengan PTK ya. Kalau PTK kan memang dia modelnya siklus ya, 2 siklus ya. Kalau ini cuma merancang pembelajaran saja. Merancang pembelajaran berdiferensiasi, tidak ada permintaan 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus dan sebagainya. Kalau misalkan Mbak Bella mau membuat 1 siklus boleh, 2 siklus boleh. Yang penting memenuhi kriterianya, dia harus berdasarkan kasus, berarti Mbak sebelum memutuskan sesuatu itu ada dasarnya. Jadi saya memilih berdiferensiasi seperti ini tuh ketika saya PPL, siswanya seperti ini loh. Akhirnya saya milih model ini karena ini yang cocok. Kemudian medianya saya akan menggunakan, misalkan karena anak-anak itu ada lebih banyak yang psikomotor, akan saya siapkan praktikum, demonstrasi dan sebagainya. Tapi saya juga akan menyiapkan misalkan video, akan menyiapkan bahan bacaan untuk mereka-mereka yang suka belajar pakai literasi atau reading literasi atau sebagainya. Gitu Mbak Bella ya. Jadi yang penting base-nya itu kasus ya. Jadi, terima kasih Pak. Nah, gitu Mbak Bella ya. Jadi kondisikan saja lah saudara ya. Kalau misalkan ada permintaan khusus dari dosen bimbing PPL-nya atau penelitian tindakan PTK-nya, tindakan kelas, silakan disesuaikan. Yang penting semuanya jalan, Mbak atau Mas semuanya di sini bisa menikmati proses kuliah di mata kuliah apa saja gitu ya. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita presensi dulu aja lah ya. Oke, saudara, ini kelas 3 IPA. Kita kuliahnya kita desain hari seperti kemarin saja ya, hari Jumat. Kemudian jamnya itu jam 2.50 sampai jam 4.25 kalau nggak salah, 4.35 lah, 4.35 lah ya. Nah, ini tadi daftar hadirnya bisa kita gunakan. Kelas 3 yang mana ya? Bentar.
Ini kita ya. Oke. Oke ini ya. Dilia sudah hadir ya, Dilia ya. Hadir Bapak. Oke, Afifa. Hadir, Pak. Aini Farhana. Hadir Bapak. Hadir. Aliza. Hadir, Pak. Oke, Marta sudah hadir tadi. Mbak Diana. Hadir, Bapak. Fadilatun Nisa. Hadir, Mbak. Ya. Galeri. Hadir, Pak. Oke, baik. Mbak Jessica. Hadir, Pak. Jihan Adillah. Mbak Jihan ada belum? Mbak Jihan, apakah Anda sudah hadir? Belum hadir Mbak Jihan ya? Tadi sepertinya ada, Pak, tapi Mungkin ya terpental ya. Oke, nanti Dian aja ya. Bentar, mana ini? Mbak Niken sudah hadir, Mbak Niken ya. Mbak Restu hadir? Hadir, Pak. Oke, Siska. Mbak Siska, Mbak Siti Zulaika tadi hadir ya kayaknya ya. hadir, Pak, Siti Zulaika. Oke, Mbak Siska hadir? Hadir, Pak. Oke, Putri, Mbak Putri. Mohon Yuk. maaf, Mbak. Ini saya sambil kegiatan di sekolah. Oh, boleh, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Mbak Putri Ayu. Hadir, Bapak. Oke, Afina, Aninas, Dewi Fitria. Hadir, Pak. Oke, baik. Ulfa Arma, Hadir, Bapak. ya. Sastra Jayanti. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Nunuk tadi sudah kelihatan. Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Iya, hadir Pak. Mbak Cynthia Festi ya. Mbak Risti. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Vivi. Hadir Pak. Nur Maulani. Hadir Bapak. Oke. Udah sampai rumah ini Mbak Nur Maulani? Ini Bapak masih ada acara, mohon maaf. Acara pernikahan saudara. Oke ya. Sabrina Salsal. Hadir, Pak. Mana ya? Sebentar kita naikin. Sebentar. Nggak ada. Oh, ada. Yes. Bentar, saya save dulu ya. Ini kok 25 di sini ya. Saya all sajalah dulu ya. Saya save. Mohon maaf, Pak. Saya Ya. Sania hadir belum Oh dipanggil. iya. Mbak Sania sama Mas Damar ya. Iya, Pak. Dua orang ini. Udah oke, baik. Terima kasih ya sudah hadir semuanya. Kita seharusnya hari Jumat ini. Mohon maaf ini kita agak pindah-pindah posisi. Pindah hari ya. Ini. Baik, nanti kita sesuaikan lagi. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, insya Allah ya. Nanti waktunya kita sesuaikan lagi. Nanti tinggal Mbak Afina, tinggal kontak-kontak lagi ya. Baik saudara, itu pengantar tadi untuk kuliah kita. Untuk kuliah kita masalah berdiferensiasi ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita saudara. Kita masuk di topik 1. Mulai dari diri sendiri. Ini sudah dikerjain belum ini? Coba kita cek kelas
3 IPA. Oh, udah banyak ya. Berapa nih sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, masih 14. Silakan 5 menit untuk mengerjakan dulu ya. 5 menit silakan untuk kerjakan mulai dari diri sendiri ini. 1, 2, 3, 4 pertanyaan. 5, oh 5 ya, sampai 5. 6. Oke, coba sekarang 10 menit lah ya. Silakan dikerjakan dulu untuk mulai dari diri sendiri. Setelah itu kita diskusikan masalah ini ya. Oke, biar saudara ada isinya ya di apanya untuk LMS-nya kita cicil. Monggo silakan 10 menit untuk sambil kita break. Yang sudah ngerjain boleh keluar dari boleh minum-minum dulu. Nah, yang belum silakan dikerjakan dulu ya. Yang mulai dari diri sendiri 1 sampai 5. Monggo silakan dikerjakan. Yang sudah boleh berdiri dulu keluar dari layarnya. Kita off dulu. Off cam maksudnya ya. Tapi kita tetap di grup. 10 menit lagi kita diskusi. Yang belum mengerjakan dikerjakan dulu yang bagian mulai dari diri sendiri ya. Apakah sudah paham? Sudah ya, oke. Silakan mulai dikerjakan yang questionnaire report mulai dari diri sendiri 1 sampai selesai 1 sampai 5 ya. Lalu setelah itu kita diskusikan. Monggo 10 menit. Yang sudah kerjakan boleh off cam, boleh minum dulu, berdiri dulu. Setelah itu kita masuk lagi jam 1:40. Gitu ya. Oke.
Mama gak usah pakai ya, fire. Mama gak usah pakai fire ya, gak usah ya. Baik, saudara, kita bahas ya apa yang sudah saudara kerjakan ya. Ini sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coba saya refresh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tapi tidak apa, sudah ada tambahan lah ya. Baik, sekali lagi jangan lupa untuk LMS-nya diisi, dicicil ya, dikit-dikit. Nah, nanti ketika saudara kuliah seminar itu nanti saudara ada bahan untuk yang jadi bahan dasar Anda. Gitu ya. Baik, kita lihat bagaimana Anda menyadari bahwa setiap individu itu berbeda. Dari Mbak Fadilatun Nisa. Mbak Fadilatun Nisa, apakah Anda sudah bergabung? Iya, Pak. Oke, baik. Bagaimana Anda menyadari bahwa setiap individu itu berbeda, Mbak, selama ini? Bentar. Ya. Oke, silakan. Menurut jawaban saya, bagaimana saya menyadari bahwa setiap individu itu berbeda? Saya menyadari bahwa setiap individu itu memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri, di mana satu individu sama dengan individu yang lain itu punya ciri dan karakteristik berbeda. Contoh hal paling kita lihat dari perbedaan setiap individu adalah paling mudah itu kita lihat adalah dari bentuk wajah pun sudah terlihat bahwa setiap individu itu berbeda seperti itu. Oke, tidak ada yang sama ya? Tidak ada wajah yang sama. beda ya. Tapi kalau wajah Mbak Fadila sama wajah bapak atau ibunya mirip ya? Cukup mirip, Pak. Ya, Enggak mirip. karakteristiknya mirip berarti ya. Ada kemiripan dikit maksudnya. Itu hebatnya Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita dibuat berbeda-beda, tapi kalau sama orang tuanya mirip dan ternyata memang karakternya mirip ya. Itu hebatnya, makanya Tuhan itu menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang itu gennya sampai terluarnya itu sama. Jujur maksudnya ya, apa adanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa ya. Atau Mbak Fadila. Panggilannya apa ini? Dila, Pak. Oh, Dila. Baik, Mbak Dila. Terima kasih. Oke, jadi memang individu itu dirancang berbeda sampai kelihatan wajahnya berbeda ya. Oke, baik. Mbak Nur Maulani. Silakan. Mbak Nur Maulani, apakah sudah gabung lagi? Iya, mohon maaf Bapak. Iya. Iya, mohon maaf Bapak ya, agak kurang kondusif saya soalnya demikian saudara. Tapi ini semampu saya kerjakan ini mulai dari diri Bapak. Soalnya saya tadi belum. Masih sampai yang nomor ini saya Pak. Maaf. Masih sampai yang nomor 3. Nomor 3. Iya. Mohon maaf Bapak ya. Ini ya. Gimana pengalamannya? Pengalaman individu yang berbeda itu seperti apa sih? Mohon maaf, individu yang apa Bapak? Individu yang saya baca ulang ya, saya coba. Bagaimana Anda menyadari bahwa setiap individu itu berbeda? Oh iya, sebenarnya kalau menurut pendapat saya Bapak, perbedaan itu sebenarnya dapat diamati dari sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak. Seperti sesuatu yang tampak itu seperti fisik, ataupun yang
tidak tampak itu watak atau pemikiran. Kemudian yang dapat dirasakan, pemahaman bahwa setiap individu berbeda dapat dipahami melalui pengalaman hidup dan interaksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti itu Bapak. Sehingga saya dapat merasakan suatu perbedaan karena latar belakang yang berinteraksi dengan saya ini pastilah berbeda seperti itu. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, mikrofonnya sepertinya masih off ya. Terima Oke, kasih. ya. Kelupaan saya mute. Baik, terima kasih Mbak Nur Maulani. Silakan dilanjut ya. Gantian Mbak Nur Maulani yang di mute. Oke, monggo ya. Baik, terima kasih. Silakan. Kayaknya ada acara nih di rumah saudaranya ya. Ini masih di mute Mbak mikrofonnya. Iya, mohon maaf, saya juga lupa mikrofon. Iya, kebetulan ini Bapak. Kebetulan sepupu saya ada yang menikah hari ini Bapak, sehingga tadi pagi saya izin ke guru pamong untuk tidak melaksanakan kegiatan di sekolah. Begitu. Saya di SMP 2 Pandaan bersama Bu Nunuk dan Bu Sastra. Oh iya. Mohon maaf Makanya gitu Pak. Saya kira yang nikah ini Mbak Nur Maulani kok cantik sekali hari Iya, ini. insya Allah habis ini minta doanya Bapak. Amin kita tunggu doanya ya. Baik. Iya. Sambil pokoknya sambil diikut saja. Iya. Sambil saya dengarkan insya Allah. Ya, iya. Terima kasih Bapak. Nggih. Ya, kita lanjut ke Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Nggih, Bapak. Ya, gimana kabarnya orang Blitar ini? Tulungagung, Bapak. Oh, Tulungagung, Om Blitar. Gimana kabarnya di Tulungagung? Ya, alhamdulillah baik, Bapak. Mohon maaf lahir dan batin, Bapak. Sama-sama. Nanti kalau ketemu di kampus jangan lupa bawa oleh-oleh dari Tulungagung ya. Nggih, Bapak, siap. Oke, baik. Mbak Niken, ini pertanyaan terakhir lah untuk Mbak Niken ini. Setelah itu kita pindah topik. Bagaimana Anda menyadari bahwa setiap individu itu berbeda, Mbak Niken? Saya mohon izin menyampaikan ya Pak, ini berdasarkan pengalaman saya terkait menyadari bahwa setiap individu itu berbeda itu saya sadari ketika saya di usia dewasa, mulai SMA itu kan saya merantau jadi mulai mengenal teman-teman yang berasal dari luar kota, kemudian berbeda suku, ada yang berbeda bahasa, ya meskipun dari Madura tapi kan juga sudah berbeda. Itu meningkatkan kesadaran saya terhadap perbedaan. Mungkin ketika waktu SD dulu saya belum terlalu mengenal terkait atau belum menotis perbedaan di lingkungan sekitar saya. Kalau di SD, di SMP mungkin sukunya masih banyak Jawa, kalau yang bahasa juga bahasa Jawa, seperti itu perbedaannya. Kemudian semakin saya rasakan lagi terkait dengan pemikiran, pola pikir. Ketika sudah dewasa kan pemikirannya sudah membaik. Jadi saya rasakan ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, ada perbedaan pendapat, kemudian perbedaan pilihan itu banyak saya sadari seiring berjalannya waktu seperti itu, Bapak. Oke. Baik. Yang SMA memang di mana sekolahnya? Di Kediri, Bapak. Oh, di sana malah banyak orang orang Madura juga ada ya. Iya, Madura, dari timur NTT juga ada, Bapak. Oh. Kalimantan. Berarti Kediri lumayan juga berarti ya, mirip Malang dan sebagainya ya. Iya. Melatih mengenal orang lain seperti itu, Bapak. Baik.
Berarti sekarang udah kembali ke rumah sendiri ya? Iya Bapak, di Tulungagung. Oke, baik. Nah, yang kemarin ke mana tuh? Ke Kediri itu sama siapa? Maksudnya sama keluarga semua atau sendiri saja Mbak Niken? Ngekos Bapak. Ongkos. Memang sengaja ya ke Iya. Kediri ya? Oke, baik. Iya. Jadi itu menambah pengalaman hidup bersama orang lain seperti itu. Ya. Sebelum nanti hidup dengan orang lain seperti Mbak Nur Maulani tadi ya. Malah belajar dari masyarakat sekitar. Baik. Terima kasih Mbak Niken. Oke, baik. Jadi memang kita itu hidup dengan orang lain dan memang harus harus banyak-banyak bergaul dengan orang lain dan istilahnya itu menyadari perbedaan tersebut. Karena tidak ada orang yang sama persis meskipun saudara kembar seperti Mbak Fadila dan Mbak Dila tadi ya. Jadi meskipun saudara kembar itu wajahnya mirip, ternyata dalamnya juga beda. Bahkan sampai kita dengan saudara kita saja itu berbeda-beda ya. Jadi tidak ada yang sama persis. Baik saudara, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mbak Dila, Mbak Maulani, dan Mbak Niken mengenai orang-orang itu ternyata diciptakan berbeda-beda. Selanjutnya kita lihat pertanyaan kedua. Apa yang Anda butuhkan untuk dapat belajar dengan baik? Apa yang Anda butuhkan untuk dapat belajar dengan baik? Kita lihat dari Mbak Sabrina Sausal. Mbak Sabrina. Iya, Pak. Saudara belajar, ini ada acara apa ini kok bagus sekali nih joglonya ini. Iya, Pak. Oke. Saudara kalau belajar seperti apa sukanya? Kalau saya ini butuh lingkungan yang kondusif, Pak, yang nggak rame gitu. Terus juga adanya partner diskusi yang mendukung. Terus ada kayak alat pendukung lain seperti internet, buku gitu, Pak. Oke, semoga saja nanti mendapatkan partner sejati ya. Iya, Pak, amin. Oke, jadi suka yang sepi, suka bangun misalkan subuh gitu ya, yang nggak ada yang bangun ya, baru belajar sendiri gitu, suka gitu ya, rame dikit langsung disuruh berhenti gitu ya. Iya, Pak, enak belajar kalau tenang gitu, Pak. Oke, selain itu lebih suka apa kalau selama belajar IPA dulu, ketika kuliah boleh, ketika masih SMA gitu, suka belajar fisika dengan cara model apa yang paling cepat biasanya Mbak Sabrina? Saya biasanya kalau belajar itu menulis kembali gitu, Pak. Oh, jadi gitu ya? Iya, itu lebih paham, Pak, kalau saya gitu. Oke. Berarti seperti prinsipnya Sayyidina Ali ya. Jadi ikatlah ilmu itu dengan penanya, dengan tulisannya. Jadi akhirnya kalau kita ke pondok-pondok pesantren itu kalau ngaji kitab kuning kan mereka bawa kitab, tulis saja pokoknya apa yang ada ditulis ya. Kalau nggak ditulis lupa nanti. Nah, sama dengan kuliah hari ini, kalau nggak ditulis ya minimal kita rekam ya. Nanti kita bagikan linknya gitu ya. Nah, karena Pak, dari produk kita pakai Google. Kita kasih dah Google-nya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sabrina ya. Suka dengan model-model. Pak. Berarti ini tipe-tipe orang-orang yang verbal ya, kemampuan verbalnya bagus. Oke, baik, kita coba lihat orang yang lain lagi. Apakah sama dengan Mbak Sabrina atau beda ya? Mbak Sania Elva. Mbak Sania. Pak. Oke, apa kabar hari ini Mbak Sania? Pak, mohon maaf, ini sedang di pinggir jalan, jadi agak ramai, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting jangan di tengah jalan ya, bahaya ya. Oke, Pak. Mbak Sania ini aslinya dari mana kemarin? Dari Blitar, Pak. Ini sedang mau pulang. Oke. Dari Blitar ya. Oke, baik. Jualan minyaknya nanti semoga laris ya. Oke. Mbak Sania, kemarin kalau belajar IPA itu ketika masih SMP dulu,
atau ketika SMA, fisika, biologi, matematika, atau ketika kuliah itu cara belajarnya bagaimana Mbak Sania? Oh, enggak, Pak. Kalau saya itu cara belajarnya itu suka ini, Pak. Membaca terus nanti mencatat hal-hal yang penting. Terus juga saya suka melihat video-video pembelajaran dari YouTube. Oke. Jadi suka lihat di YouTube ya. Oke. Yang lebih mudah. Oke. Baik Mbak Sania. Kalau masalah rame nggak begitu masalah ya, kayak Mbak Sabrina tadi, ini berisik aja minggir gitu kayak itu ya. Iya, saya bisa Pak nugas di tempat ramai atau belajar di tempat yang agak ramai. Oke. Kalau dari video YouTube sama membaca lebih suka yang mana? Lebih ke yang itu Pak, membaca terus nanti menulis hal-hal yang penting gitu. Oke, Jadi berarti gimana? nggak, jadi kayak yang nonton video YouTube itu hanya sampingannya, bukan itu. Itu additional feature ya, fitur tambahan aja ya. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sania. Dua Ya, orang sama-sama. dengan model yang mirip ya. Ya nanti saudara nanti ketika membuat tugas tadi akan ada tugas pertama tadi, silakan sesuai dengan apa kesukaannya ya. Boleh pakai video, boleh pakai catatan tadi. Mbak Sabrina buat catatan silakan. Mbak Sania buat catatan boleh. Nah, untuk tugas yang salah satu tugas refleksi tadi ya, tugas yang pertama. Oke, itu dari 2 orang saja sudah agak beda dikit ya. Ini Mbak Sania kalau ini bisa belajar mandiri sepertinya nggak butuh teman ini kayaknya ya. Kalau Mbak Sabrina butuh teman. Oke, baik. Kita ke Mbak Nunu sekarang. Ini kita ke Pandaan ini. Mbak Nunu habis dari Selatan, Trenggalek, dan Blitar kita ke daerah Pandaan. Bagaimana Mbak Nunu? Belajarnya seperti apa kemarin? Kalau saya belajarnya sih lebih ke bukan suasana yang tenang, bisa suasananya yang rame tapi harus belajar mandiri gitu Pak. Oke. Jadi nggak bisa diganggu gitu. Nggak Jadi boleh bisa diganggu ya. jadi misalkan belajar dengan mendengarkan musik atau video, tapi jangan ada yang interupsi dulu sebelum saya mengerti gitu Pak. Kontemplasi dulu ya, nggak boleh ada yang ganggu. Kecil kalau udah paham, ayo monggo diskusi gitu ya. Oke. Oke, baik Mbak Nunu. Jadi nggak ada kendala masalah rame atau sepi, yang penting jangan diganggu gitu ya. Oke. Kalau Oke, baik. misalkan ramenya satu suara, misalkan kayak orang berbicara dan saya mengerti, saya bakalan terdistrak. Kalau ramenya terlalu rame, saya tidak masalah Pak. Yang penting jangan diajak ngobrol ya. Baik, terima kasih Mbak Nunu. 3 orang saja sudah beda-beda ini ya model belajarnya. Ke orang keempat coba kita lihat orang keempat yang belum. Mas Damar mana Mas Damar ini? Hadir Bapak. Wah, alhamdulillah. Ini apa kabar orang Surabaya? Ini Mas Damar Surabaya bukan ya? Saya lahir dari Trenggalek Pak. Oh, campur-campur. Sekarang di mana di posisinya? Di Trenggalek, Mas Damar? Di Surabaya Pak. Kebetulan PPL-nya di sini di Surabaya. Oh, tapi rumahnya di Trenggalek ya? Nggih. Oh, iya saya ingatnya Surabaya. Terus sana kos atau gimana Mas Damar? Nggih, ngekos Bapak. Wow, sip. Ini luar biasa nih, bener-bener laki-laki ini ya. Siap dimanapun. Ini Pak Niken ini kalau mau digotong ke Surabaya, monggo ini. Oke, Mas Damar. Ini gimana ceritanya? Kalau dulu ketika sekolah atau kuliah itu bagaimana cara belajar? Kalau saya cara belajarnya lebih ke tutor sebaya sih Bapak. Jadi kalau misal ada guru yang menerangkan, saya catat apa yang menarik lalu saya diskusikan dengan teman gitu. Oke. Baik. Ini benar-benar sangat bertolak belakang dengan Mbak Nunu ini sepertinya ya. Mbak Nunu suka berkontemplasi ya, memikirkan apa terus saya mau begini kira-kira bagaimana. Baru setelah itu baru kita diskusi ya.
Lah kok Mas Damar beda lagi. Keterangan guru dicatat langsung diskusi, nggak usah dipikir dulu dah. Oke. Terus kalau situasi belajarnya gimana Mas Damar? Nggak ada perbedaan, misalkan harus sepi, rame dan sebagainya. Kalau saya lebih ke yang sepi ya, Pak. Jadi kalau saya belajar atau mengerjakan tugas itu di jam-jam yang tenang, jam 10 ke atas atau kadang habis subuh gitu. Kalau mau ujian dulu sering habis subuh gitu belajar. Jadi harus kondusif dan tenang gitu. Oke, baik. Berarti ini setengah mirip dengan Mbak Sabrina ini ya. Jadi butuh teman ngobrol, tapi butuh kalau menyendiri butuh sepi. Kalau Mbak Nunuk kan menyendiri, tapi boleh rame terserah dah. Yang penting jangan ganggu saya gitu ya. Ya ini kemiripan-kemiripan ya. Nah nanti ini saudara kalau mau ngajar itu bisa seperti ini. Kita diskusi wawancara gitu untuk pertemuan pertama. Nah nanti pertemuan berikutnya bisa dikelompokkan atau disebar atau gimana gitu ya. Nah itu diagnostiknya seperti itu juga ya. Diagnostik itu nggak harus dikasih pertanyaan IPA. Anak-anak ini kemampuan seperti apa bukan, tapi kita bisa mendiagnostik cara gaya belajarnya. Biar campur atau bagaimana. Oke, baik Mas Damar, terima kasih. Semoga sukses di Surabaya ya, lancar rezeki sana ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Luar biasa nih, berani jauh dari ya. Oke, yang terakhir ini Mbak Bella saja dah, yang dari tadi udah on cam ya. Monggo Mbak Bella, bagaimana pengalamannya belajar IPA atau sejenisnya ya ketika sekolah sampai kuliah Mbak Bella. Halo Mbak Bella? Kayak mungkin ya, suaranya belum sampai sana. Nah, monggo silakan. Oh, masih belum ya? Bella. Oh, enggak apa-apa. Kayak masih loading mungkin ya. Baik. Halo, Mbak Bella. Monggo silakan. Untuk pertanyaan yang ketiga sih, Pak. Pertanyaan yang kedua dulu. Habis ini kita break lagi sekitar 5 menit. Nah, Anda boleh berdiri dan sebagainya. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Oke, silakan Mbak Bella. Lingkungan belajar yang saya butuhkan itu lingkungan yang nyaman, perangkat pembelajaran yang memadai, komunikasi dengan teman belajar atau guru. Gitu ya. Lumayan detail juga nih jawabannya Mbak Bella ya. Kalau gaya belajarnya gimana selama ini? Apa selain lingkungan sukanya pakai paling mudah pakai langsung praktikum atau harus baca atau cukup mendengarkan atau melihat video atau gimana Mbak? Kalau cara belajarnya membaca bisa, melihat video bisa, kalau bukti konkret sekali itu lebih suka melihat video daripada praktikum, Pak. Seperti itu. Jika lihat video daripada praktikum ya. Oke, baik. Berarti tipe-tipe visual berarti ya. Oke, baik. Berarti kalau saya ngobrol ini misalkan saya kasih teks itu ya, cuma lihat teksnya aja udah paham ya, kasih ilustrasi dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Karena kita sudah hampir sekitar 30 menitan ya. Kita break dulu 5 menit. Monggo silakan minum-minum, bisa keliling-keliling dulu ya. Karena kalau ngadap laptop terus itu lelah itu biasanya. Monggo silakan kita break 5 atau 10 menit. Setelah itu kita mulai lagi. Silakan bisa berdiri-berdiri, bisa minum dan sebagainya ya. Monggo kita break dulu, nanti saya beritahu kalau kita aktif. Kira-kira jam 2:10 ya. Sekitar 6 menit sampai 10 menit. Monggo silakan kita break.
Baik, saudara, kita mulai lagi. Mungkin sekitar 25 menit lah seperti ya. Langsung kita tutup. Karena kita cuma 2 jam ya, 2 JS ya. Baik, tadi kita sudah diskusi mengenai bagaimana kita melihat orang lain. Ternyata berbeda-beda. Kemudian kita melihat bagaimana apa yang harus dibutuhkan dapat belajar dengan baik. Tadi Mbak Bella salah satunya lingkungannya nyaman, perangkat pembelajaran yang memadai, komunikasi dengan teman dan guru yang baik, ya. Itu kemudian ada Mbak Niken, itu terus kemudian Mas Daman dan teman-teman yang lain tadi ternyata beda-beda ya, dan meskipun berbeda juga ada yang beririsan. Nah, itu yang nanti akhirnya irisan tersebut yang bisa menjadi bahan dasar kita untuk menentukan grup seperti apa yang sesuai, apakah harus sama semua atau harus yang berbeda semua. Nah, itu nanti pentingnya kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Baik, kita lihat sekarang, tadi sudah kita melihat dari orang lain, kemudian dari diri kita sendiri, kita lihat dari teman kita. Kira-kira pendapat saudara semua mengenai yang dibutuhkan teman-teman itu seperti apa ya? Baik, saya cek dari Mbak Sastra. Kita ke Pandaan ini ya. Mbak Sastra. Gimana Kak Mbak Sastra? Halo Mbak Sastra. Iya Bapak. Udah pada di rumah Mbak Sastra? Ampun. Ini yang di mana ini? Yang di Watu apa itu kemarin itu bukan? Watu Agung. Di Watu Agung. Mirip-mirip ini ya. Kalau Mbak Nunu ini di rumahnya di mana kemarin ya? Saya di dekatnya PT Gudang Garam, Bapak. Sumber PT Suko. Gudang Garam. Nggih. Sumber Suko. Nggih. Oh, Gudang Garam ada di sana sekarang ya? Nggih. Iya. Selain di Kediri ada di Gempol. Sumber Suko. Nggih, Sumber Suko. Nanti Mbak Niken kalau mau lihat Gudang Garam di Pandaan boleh nih ke Mbak Nunu. Saya monggo. Yuk kan. Mbak Sastra, Anda kan tahu apalagi sekarang di SMP-nya kan ada 3 orang yang berbeda ya. Ada Mbak Sastra, ada Mbak Nunu, ada tadi Mbak Maulani ya. Mbak Sastra, kalau melihat dari ketiga orang tadi, apakah kebutuhannya untuk belajar sama atau beda Mbak Sastra pengalamannya? Pastinya untuk kebutuhan yang dibutuhkan itu beda Bapak setiap orang. Karena kan setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Namun kalau misalnya saya lihat dari kondisi saat ini Bapak, insya Allah hampir sama. Karena kan pembelajaran ini kan sama ya. Jadi dibutuhkan, langsung saya sebutkan ya Pak. Jadi mungkin yang dibutuhkan oleh Mbak Nunu maupun Mbak Lani yang pertama itu pastinya teman untuk berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang cukup untuk belajar. Karena kan sekarang kan padat ya Pak. Kemudian yang ketiga itu teknologi untuk media sebagai mencari referensi. Kemudian yang terakhir mungkin dukungan ya Pak ini. Perlu adanya dukungan baik itu motivasi maupun apresiasi. Seperti itu Pak. Kan begitu Mbak Nunu, Mbak Lani. Gimana Mbak Nunu? Betul nggak yang sampaikan Mbak Sastra itu? Setuju Bapak. Kayaknya beneran ini ya. Gara-gara kegiatan PPG ini bukan tambah KO ini, ya, tambah pinter membuat pattern ya, pola ya. Jadi dibutuhkan sampai ada butuh teman, diskusi, butuh teknologi, butuh dukungan gitu ya Mbak Nana ya. Mantap ini Mbak Sastra. Oke, baik. Ya seperti itu saudara ya. Nanti saudara ditempah itu bukan tambah stres, tapi tambah mencari pola. Lihat cara berpikirnya Mbak Sastra ini udah bagus ya, udah rapi ya. Nah, jadi itu saudara ya. Karena hidup itu cobaannya nggak berhenti sampai kita mengembuskan nafas terakhir kita. Kalau udah mengembuskan nafas terakhir udah selesai itu, cobaan udah selesai. Anda boleh menikmati hidup di akhirat gitu ya, seperti itu ya. Jadi
Anda semakin seperti ini, PPG ini bukan membuat tambah santai, ternyata tambah sibuk ya, sibuk sekali. Itu tugasnya nggak berhenti-berhenti. Itu juga sempat itu saya alami ketika S2 dulu. Saya kira S2 itu santai, ternyata lebih sibuk sekali ya. Terus saya melihat teman-teman S3 itu karena sistemnya kan di luar negeri ya, di Adelaide ketika itu saya lihat kok enak banget ya ini ya, orang S3 ini nggak ada jadwalnya, mereka datang sewaktu-waktu. Kalau anak kuliah, kalau S2 kan sistemnya kuliah, jadi kuliah itu jam sekian ada kuliah, bahkan sampai malam. Waduh, enak banget anak S3 ya, udah pada pulang, mereka jam 5 sore udah pada pulang di Adelaide ya. Ketika saya S3 merasakan sendiri, ternyata enak-enak S2 ternyata. Jadi levelnya semakin tinggi, bukan tambah semakin santai, ternyata semakin enak bawah kita. Jadi ketika saya lihat S3 itu, waduh enak banget anak S2 habis ujian akhir semester UAS, mereka udah bisa jalan-jalan itu di Australia itu hampir 2 bulan, 3 bulan, apalagi pas summer ya, summer break itu mereka mulai Desember, Januari, Februari mereka libur. S3 nggak ada liburnya ternyata, memang kelihatannya kita itu bebas tapi nggak ada liburnya. Jadi saudara nikmati saja PPG, kurang dikit lagi. Nanti harus saling mendukung terus ya, apalagi saudara ini satu kelas 3 ini harus saling mendukung, saling menguatkan. Nanti temannya butuh apa, seperti Mbak Sastra tadi, saling membantu ya. Semoga sukses semuanya. Karena nanti kalau Anda lulus pun jadi guru tersertifikasi, guru profesional, itu bukan tambah santai, tambah lebih ribet lagi nanti. Apalagi nanti kayak Mbak Lani udah nikah, ada anaknya, ada suaminya, waduh tambah ribet. Pokoknya yang penting tahan banting ya semuanya ya. Kayak Mbak Sastra, saya lihat cara berpikirnya udah bagus, sudah tambah struktur. Yang penting banyak-banyak belajar, banyak-banyak mengaji. Kalau stres itu udah banyak-banyak belajar ilmu agama, itu insya Allah tenang ya. Kalau suka dengerin musik, biar santai. Baik, terima kasih Mbak Sastra. Kita pindah yang belum diberi pertanyaan. Kalau sudah diberi pertanyaan, tenang, santai ya. Ini gantian semua kok, pasti semua kena kalau waktunya cukup. Mbak Rizvi Arifa. Mbak Rizvi, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik, Bapak. Di mana posisinya, Mbak? Di rumah Di sekolah? rumah. Di rumah, Bapak. Asli mana sih Mbak Rizvi ini? Lamongan, Pak. Lamongan. Oh, pantas ini, panas banget di kipas anginnya muter-muter di belakang. Enggak, Pak, panas banget hari ini, Pak. Belum hujan. Gitu ya. Gimana di sekolah ini ada temannya enggak di PPL gitu? Tidak ada, Bapak, sama seperti PPL kemarin. Oke. Kalau melihat modelnya kuliah ini, gitu ya, kita buat online, terus nanti ada offline macam-macam. Itu Anda menganalisanya kebutuhan teman Anda beda-beda atau sama, Mbak Rizky? Kalau seperti ini kurang lebih sama sih, Bapak. Ya, kalau menurut saya itu 2 poin penting. Yang pertama itu teman, terus sama dukungan dan fasilitas. Kan teman itu juga menjadi support system bagi kita untuk terus semangat, terus mendapatkan motivasi dari mereka, terus saling bertukar pikiran. Jadi bebannya itu lebih ringan ketika kita berdiskusi dengan teman kita gitu. Terus kalau fasilitas kan tugas-tugasnya ini juga membutuhkan seperti laptop untuk membuat PPT, entah itu media pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak, menurut saya. Oke, baik. Berarti udah bisa analisis ya. Kira-kira temannya juga butuh itu yang sama ya berarti ya. Iya, Pak. Apa Anda lihat ada teman yang butuh berbeda selain dengan kebutuhan Pak Rizky? Mungkin ini sih, Bapak. Kan tadi kan ada yang suka suasana tenang, sama ada yang bisa belajar di suasana yang ramai. Jadi mungkin berbedanya itu dengan saya. Kalau saya kan lebih ke tenang, jadi saya bisa belajarnya itu ketika suasana tenang. Terus teman lain itu bisa belajarnya jika berdiskusi dengan teman yang lain, seperti itu. Jadi kadang ada yang berbeda tergantung gaya belajar yang dimiliki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizvi. Selamat berpanas ria ya di rumah sambil belajar ya. Iya, Bapak. Oke, baik.
Itu ya, jadi yang paling penting saudara, kita tahu kira-kira kebutuhan teman kita seperti apa, tapi jangan mengabaikan learning style-nya mereka ya, bagaimana mereka belajar secara berbeda dari kita. Kita hormati kalau kita ketemu mereka. Jadi kadang mereka sukanya kontemplasi di sini, mikir dulu diajak ngobrol. Saya nggak belajar kalau begini gitu ya. Jadi kita ikuti teman kita. Terus nanti yang paling penting itu manajemennya kalau saudara. Kalau Anda belajar kelompok ya, atau nanti ngajar pun sama manajemennya. Nah, nanti kalau Anda ingin dicoba, misalkan siswanya kalau beda-beda style dikumpulkan jadi satu, diatur nanti kira-kira manajernya siapa, yang bagian jadi pimpinannya siapa. Nah, terus kalau praktikum kan otomatis ada yang butuh yang nyata, butuh yang gambar, butuh yang gerak-gerak. Nah itu kita pilih siapa sih suka nulis misalkan. Oh yang suka nulis misalkan Mas Damar. Mas Damar ini suka nulis, suka diskusi, bisa jadi pemimpinnya misalkan. Tapi nanti ada yang benar-benar suka nulis saja, jarang ngomong. Nah itu bisa dijadiin bagiannya catat data. Tapi ada yang suka gerak-gerak, terus saya suka harus kerja gerak. Kalau nggak gerak ngantuk misalnya. Nah itu jadi pelaku di lapangan. Jadi kalau dicampur kita bisa mengakomodir semua, itu nanti jadi guru yang bagus nanti ya. Terus mereka juga bisa saling menghormati, diajari bagaimana menghormati. Karena yang paling kita sadari kan kita ada 4C itu ya, kolaborasi, komunikasi, kreatif, thinking skill, ada critical thinking skill dan sebagainya itu ya. Terus ada 4 itu komunikasi, kolaborasi, kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berpikir kritis. 4 hal itu yang kita tanamkan pada siswa kita. Jadi siswa itu kalau pinter saja, berpikir kritis saja, tapi nggak kreatif juga nggak bagus. Mereka pinter kreatif tapi nggak bisa komunikasi juga tidak bagus. Apalagi tidak bisa kolaborasi. Nah itu nanti jadi ke depan itu kalau bisa kolaborasi. Jadi sebagai gambaran itu kalau di luar negeri itu kalau misalkan di Eropa gitu ya, ada yang mempelajari khusus masalah menghasilkan material misalkan ya, menghasilkan material mikro. Yang lain ini sudah ada yang produksi, saya nggak produksi itu, saya cari yang lainnya beda. Nah akhirnya mereka dikombinasikan cepat deh, tidak ada saingan yang saling mematikan. Kalau kita kan enggak biasanya. Misalkan sama-sama jualan Pertalite, eceran, sama-sama Pertalite semua. Ada yang jualan pulsa semua gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita belajar itu yang saling melengkapi. Jadi tidak ada saling sikut-menyikut ya. Nah, itu kalau saya lihat di Australia juga seperti itu. Jadi mereka itu jualan itu cari sesuatu yang beda. Dan ini juga bisa kita lihat di Indomaret sama Alfamart itu ya. Mereka itu jarang itu promosi barangnya sama itu ya. Nah, kalau ada di Alfamart, di Indomaret pasti nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi itu prinsip kolaborasi biar nggak ada pertengkaran. Jadi akhirnya mereka kan kalau ada Indomaret pasti sampingnya ada Alfamart. Nah, itu rata-rata seperti itu. Jadi saudara, itu yang paling penting saudara ya. Hindari kita itu saingan, kompetisi, tapi bagaimana kita kolaborasi. Kita itu saling melengkapi, biar nggak ada saling membenci ya. Jadi usahakan nanti saudara lulus PPG pun grupnya tetap grup kelas 3 gitu ya. Nah, nanti kalau butuh sesuatu sampaikan, saya butuh ini teman-teman, ada yang punya enggak? Nah, itu saling melengkapi. Nah, itu nanti bagus nanti. Dan kalau nanti ada naik pangkat dan sebagainya, bisa saling mengingatkan, kita ada pengumuman baru loh, ada naik pangkat loh ini ya, jangan lupa gitu misalkan. Kalau nanti misalkan ada pengumpulan tugas, jangan lupa ya, tugas untuk mata kuliah ini kumpulkan ini loh ya. Nah, nanti saudara nanti kalau seperti itu nanti semuanya sukses, lulus semuanya, dan insya Allah saling melengkapi ya, sama-sama sukses. Oke, baik, itu kolaborasi, bagaimana kita penting tahu kebutuhan teman kita untuk belajar. Kemudian berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang latar belakang kehidupan, minat, keterampilan, dan lain-lain dari orang-orang terdekat? Mbak Afifa Naura Salama, monggo Mbak Afifa. Ya Pak. Ya, silakan monggo. Latar belakang orang-orang terdekat saya itu berbeda-beda.
Tapi minatnya itu sama Pak, Ya. sama-sama untuk pelajaran IPA waktu itu. Sama apa? Minat juga di kegiatan yang duduk, diam, berpikir begitu Pak. Makanya kami menjadi akrab. Tapi Oh, gitu ya. tapi untuk latar belakang kehidupan seperti tempat kelahiran, kemudian asalnya dari mana awalnya sebelum pindah itu berbeda-beda Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terus ada yang sama dengan Mbak Afifah apa enggak itu? Bentar, kayak sudah mute ya. Oke, baik. Kita cari berikutnya. Mbak Afina sekarang. Mana Mbak Afina ini? Iya Pak. Nah, ini namanya mirip ini. Habis Afifah Afina. Bagaimana Mbak Afina? Sudah mengenal teman satu kelas nggak ini? Alhamdulillah sudah Pak. Jadi saya itu mengenalnya dari pada saat berinteraksi apa yang dibicarakan, kemudian dia itu minatnya terhadap apa, kemudian postingannya di media sosial itu seperti apa. Misalkan di story WhatsApp-nya dia suka pergi ke kafe, oh berarti orangnya social butterfly begitu Pak. Gitu ya. Oke. Cara berbicaranya juga Pak. Kemudian kebiasaan-kebiasaannya di kelas seperti apa gitu. Berarti sampai sejauh itu Mbak Afina udah ya? Iya Pak, karena sudah saling menyimpan nomornya Pak, jadi tahu kebiasaannya teman-teman update itu Pak. Oke, baik. Berarti ini calon guru yang profesional ini yang bagus ini ya. Jadi kita sebelum ngapa-ngapain kalau jadi guru itu harus tahu karakter siapa yang akan kita ajar. Makanya dulu kalau kita mau jadi pemateri diundang sama misalkan dulu kan kalau saya kan dulu masih muda ya, kalau sekarang udah tua. Kalau masih muda dulu diundang ke Kediri ngajar FGMP, ngajar mana gitu ya, FGMP Sekediri, terus pernah ke Banyuwangi. Kita prediksi mereka itu kira-kira seperti apa sih ya yang akan saya ajar gitu. Nah, terus nanti teman saya seperti apa sih, bahkan kuliah dulu itu saya sempatkan itu ngecek itu media sosialnya, jadi bangun tidur itu saya cek dulu anak mahasiswa saya itu ngapain aja sih hari itu gitu ya. Jadi ketika ngajar bisa nyambung itu, kita bisa godain, bisa ngapain gitu ya. Nah, jadi ketika dia selesai nulis itu kita ajak ngobrol, gimana kabarnya ininya, loh kok tahu Pak gitu ya. Jadi nggak tahu dia kalau kita lihat Facebooknya dia ya. Nah, itu memang penting ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana karakter teman-teman kita, karakter dari misalkan murid-murid kita, siswa kita, itu penting. Kalau nanti saudara jadi kepala sekolah pun sama. Jadi saudara harus tahu karakter dari guru-guru saudara. Nah, nanti kalau kita sudah tahu semua data-datanya lengkap, kita membuat kebijakan pun enak. Jadi istilahnya orang bijaksana itu bisa dilihat dari bagaimana dia menentukan kebijakan. Kalau kebijakannya bisa berusaha ya, karena tidak bisa kita memenuhi semua kebutuhan orang. Kalau kita bisa berusaha menyelesaikan kebutuhan siswa kita, kebutuhan orang, dan nanti kita bisa dianggap bijaksana. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Mulai dari sekarang, mulai latihan banyak-banyak research, banyak-banyak meneliti, banyak-banyak mengumpulkan data. Data itu tidak harus banyak baca referensi ya. Kita baca ayat kauliyah istilahnya. Kita lihat ayat-ayat alam, bagaimana bertindak, bagaimana kesukaan dari siswa kita, guru-guru kita. Nah, itu nanti baru kita istilahnya bisa lebih bijaksana, lebih tepat sasaran, dan tidak sampai mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru-guru atau teman-teman kita atau siswa kita. Jadi udah bagus ya yang dilakukan Mbak Afina dan Mbak Afifah. Banyak-banyak membaca, tapi jangan lupa terus berusaha untuk mencari info apa yang disukai oleh teman-teman kita,
dan menghindari apa yang tidak disukai mereka. Nah, kalau tidak tepat itu nanti mau yang kita guyon ternyata menyinggung itu bahaya juga ya. Jadi hati-hati nanti di sana ya. Baik, begitu saudara, nggak terasa ya kita kurang 5 menit lagi. Ini kalau kita mulai jam 1 berarti kita kurang 2 menit itu berapa ya? Enggak apa-apa lah wis. Saya kira udah terlanjur saya desain kurang 5 menit. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang tanya tadi? Ya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Saya tadi baru membaca sedikit di eksplorasi konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya baca itu keterangannya ternyata kalau memberikan soal yang lebih sulit untuk siswa dengan kemampuan kemampuan kognitif yang tinggi, itu ternyata bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Lah itu kenapa, Pak? Soalnya saya sebelum membaca tentang itu, saya menganggapnya itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi, begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Afifah. Jadi berdiferensiasi itu kan bagaimana kita memberikan soal itu sesuai dengan gaya belajarnya dia, Mbak Afifah. Kalau itu memberikan soal lebih sulit itu kan lebih cenderung ke pengayaan ya. Untuk enrichment maksudnya dulu itu memberikan tambahan soal untuk untuk meningkatkan atau memberikan tambahan yang lebih dalam lah ya. Nah, kalau diferensiasi itu maksudnya kita membedakan dia dari segi learning style-nya. Jadi dia itu learning style-nya dia itu lebih cenderung ke arah mana sih? Oh, dia lebih cenderung ke visual, jadi visualnya kita kasih. Dia lebih cenderung ke audio, kita kasih podcast kayak tadi. Jadi kayak kita diskusi ini, kita sarikan suaranya, terus kita kasih ke siswa yang suka mendengarkan saja. Jadi dia sambil lari-lari pagi dengerin gitu ya. Gitu, karena dia lebih suka belajar pakai mendengarkan. Kemudian kalau dia suka membaca, ini kita transkripkan, kita tulis, kita kasih ke dia cukup gitu aja. Itu diferensiasi seperti itu. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan diberi soal yang lebih sulit? Soal lebih sulit itu berarti dia mengarah bagaimana kita memberikan bonus kepada dia, kepada siswa tersebut. Nah, tapi ini bukan termasuk wilayah di sana. Kan diferensiasi ini kan termasuk di stylenya, Mbak ya, gayanya ya. Nah, gitu. Yang paling penting bagus Mbak Afifah dan teman-teman ya. Jadi banyak-banyak dibaca biar nanti kita lebih luas ya. Jadi bisa jadi ada yang memandang kalau diberikan soal lebih luas, lebih advance, lebih pengayaan, berarti diferensiasi. Jadi dia bagaimana ya? Kalau diferensiasi itu kita lebih mengarah ke learning style-nya. Terus kalau begitu pengayaan itu cuma jaga-jaga biar siswanya itu sibuk saja, kita berikan aktivitas lebih ya. Jadi kalau anak terlalu pintar, kita tidak berikan pengayaan, itu kelemahannya, dia bosan nanti. Jadi wah gini aja, ada lagi nggak yang lain gitu ya. Jadi kita kasih, jadi itu teknik dari asesmen saja. Jadi kalau ada siswa ini kok kurang mampu, kita kasih feedback, kita kasih bantuan berupa soal tambahan atau soalnya diturunkan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada anak pintar udah melebihi tujuan pembelajaran yang kita tetapkan, kita kasih enrichment, itu tujuannya biar dia mengasah kemampuan berpikirnya, biar dia dapat tambahan ilmu. Tapi kalau dia bosan bagaimana? Berarti kita sesuaikan dengan diferensiasinya, dia suka apa, kita kasih tambahan soal, kita kasih tambah permasalahan atau ilmu baru tapi sesuai dengan learning style-nya dia. Nah, misalkan ini ada bab baru nih, kamu mau belajar nggak? Misalkan, oke, saya mau belajar gitu. Itu juga bisa begitu Mbak Afifah. Jadi yang paling penting makanya diagnostik itu tidak harus dalam bentuk soal, tapi dia kita tanya-tanya tadi, Anda suka belajar seperti apa? Nah, kita tanya-tanya. Nanti kalau misalkan
kita masih menangani siswa yang masih kemampuannya di bawah, nah, kita kasih bahan sesuatu sesuai dengan learning style-nya dia, kita kasih video, kita kasih bacaan, kita kasih apa yang bersifat tambahan. Jadi saya kira begitu Mbak Viva ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi makanya semakin belajar semakin bingung kadang ya. Nah, berarti Anda berpikir kalau semakin bingung. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Nah, biar Mbak Nur Maulani siap-siap nanti dikarak bersama mantannya. Kalau bahasa Pasuruan dikarak Mbak Maulani ya. Dikarak. Semoga ketularan sepupu saudaranya segera menyusul ya. Nanti kita diundang semoga saja. Iya, amin. Iya Kak, doanya semuanya. Baik, sebelum kita tutup kita berdoa bersama-sama. Semoga teman kita semuanya lah ya di kelompok 3 ini sehat selalu, panjang umur, dimudahkan lulus nanti, dan semoga diberikan rezeki yang berkah. Kemudian ngajarnya sesuai harapan, sesuai yang diharapkan kita. Tapi yang paling penting semoga kita diberikan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan bahagia dan akhirat ya. Baiklah, semoga hari ini bermanfaat. Berdoa kita mulai. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah minggu depan hari Jumat insya Allah bisa ya, karena hari Kamisnya bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi ya, mohon maaf saya lupa sampean. Nah itu nanti saya diingatkan Mbak Afina nanti ya, nanti kapan kita ketemu lagi. Semoga hari Jumat sesuai jadwal, jadi biar saudara juga tidak terlalu khawatir. Terus kita buat santai saja lah, yang penting kita diskusi seperti hari ini ya. Nanti bisa jadi saudara diskusi sama saudara, saya dengerin juga seperti itu bisa. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa mulai disiapkan untuk tugas-tugasnya. Ini saudara mau UTS sama UAS tulis atau ikuti LMS? Kita ngumpulin tugas-tugasnya saja. Mengikuti LMS Bapak. Ikut LMS mau. Ikut LMS ya Pak. Oke, baik. Berarti mulai sekarang disiapkan ya, LMS-nya diupdate terus biar nanti saudara belajar. Ini yang di titik ya, saudara belajar. Baik, kalau gitu sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah, umur panjang, ilmunya manfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.